Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak di sini untuk kembali membahas pembelajaran kita melalui video jarak jauh atau video pembelajaran jarak jauh yang kali ini juga membahas mengenai materi pelajaran untuk siswa kelas 12 jurusan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada pertemuan yang kedua ini kita kembali akan melanjutkan pertemuan kita pada video pertemuan pertama kemarin. Pada pertemuan pertama kemarin kita telah membahas sedikit mengenai integral. Kita juga telah membahas bagaimana menentukan integral secara umum. Kemudian juga telah kita bahas juga beberapa buah contoh. Mungkin contohnya baru contoh awal untuk menentukan nilai dari sebuah integral fungsi. Sekarang kita coba lanjutkan kembali untuk masih mengenai membahas integral tersebut. Kembali kita buat beberapa buah contoh lagi agar siswa sekalian lebih memahami bagaimana cara menentukan integral dengan rumus yang telah kita berikan kemarin atau definisi yang telah kita berikan kemarin. Kita berikan contoh yang lebih rumit lagi mengenai bagaimana menentukan integral. Sekarang mari kita lihat bagaimana mencari hasil dari integral yang kita lihat di depan ini. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang A, tentukan integral dari akar pangkat 3 dari X pangkat 5 dikurang akar X dx. Nah, yang ini sebetulnya sudah kita pelajari sedikit kemarin. Satu contoh, kalau fungsinya dalam bentuk akar, maka penting bagi kita untuk menjadikan dia bentuk pangkat terlebih dulu, supaya memudahkan kita untuk menurunkannya nanti ke bentuk rumusnya atau menurunkan ke rumusnya. Begini, nanti ini masih dalam bentuk integral. Akar pangkat 3 dari X pangkat 5 itu adalah X pangkat 5/3 kurang akar X itu sama dengan X pangkat 1/2. Ini pangkat 1, di sini 2 ini sebetulnya ya, dx. Ini masih dx. Jadi kita turunkan persamaannya terlebih dulu. Setelah persamaannya sudah sederhana, baru kita masukkan ke definisi atau rumus kemarin. Nah, sekarang berarti ini langsung bisa kita masukkan ke rumus. Ini sama dengan, ya, ini koefisien di depan variabel X ini ada 1 per pangkatnya 5/3 tambah 1 X pangkat 5/3 tambah 1 kurang X, ini 1 di depannya, 1 per setengah tambah 1 X pangkat setengah tambah 1 dengan
1/5/3 tambah 1, 5 tambah 3, 8/3. X pangkat 8/3 kurang 1 tambah 2, 3, 3/2 X pangkat 3/2 tambah C. Nah, ini tambah C ya, harus tambah C. Nih, sama dengan 1 bagi 8/3, 1 kali 3/8, 3/8 X pangkat 8/3 kurang 1 kali 2/3, 1 kali 2/3 X pangkat 3/2 tambah C. Ini masih dalam bentuk pangkat. Maka kalau bentuk seperti ini, pangkatnya pecahan bisa jadikan dalam bentuk akar. Ya. 3/8 akar X pangkat 8 akar 3 kurang 2/3 akar X pangkat 3. 2 nya nggak usah tulis, tambah C. Ya, sekarang karena pangkat di dalamnya lebih besar daripada luar, ini juga demikian, maka ini bisa disederhanakan. Nah, seperti yang Bapak bilang kemarin, nanti ini sama dengan 3/8 kali X pangkat berapa? 8 itu berapa kali kelipatan 3? 2 kali ya. Ya, 8 itu berapa kali kelipatan 3? Berarti 2 kali, berarti ada sisa 2 lagi, berarti 2 kali 3 6, berarti sisa lagi 2 di dalam, berarti nah, seperti yang kemarin ya, ingat seperti yang kemarin, kurang 2/3. Ini 3, di luarnya akarnya 2 di sini. 3 itu berapa kali kelipatan 2? Itu 1. Berarti 1 X di luar. Di dalam tinggal berapa lagi? Makanya berarti 3 kurang 2, 1. Berarti tinggal X1. Nah ini ya. Lihat ya hasilnya untuk yang A tadi. Sekarang kita lihat yang B. Sama juga dengan yang tadi, kalau dia dalam bentuk akar, kita jadikan bentuk pangkat. Ya, ini sama dengan integral 2 per X pangkat 3/5 tambah 2X pangkat setengah, ya, kemudian per X pangkat 2/5. Nah, deh. Ya. Sekarang ini juga ada bentuk pecahan, Pak. Bagaimana ini? Berarti bentuk pecahan itu juga jadikan bentuk, hilangkan bentuk pecahannya. Artinya ini kan pecahan itu adalah pembilang penyebut. Berarti penyebut yang berada di bawah ini kita naikkan ke atas. Bagaimana cara menaikkan? Berarti pangkat dari penyebut itu menjadi negatif. Ini masih dalam bentuk integral, berarti penyederhanaannya lebih panjang lagi menuju untuk masukkan ke dalam rumus. Di 2 kali X pangkat min 3/5 tambah 2X
pangkat setengah X pangkat min 2/5 D. Ada bentuk seperti ini. Bagaimana cara mencarinya nanti? Seperti ini pangkatnya, nanti kita operasikan. Berarti ini sama dengan masih integral 2x pangkat min 3/5 tambah, ini setengah dikurang 2/5, karena perkalian dari variabel yang sejenis itu pangkatnya dijumlahkan, ya, dijumlahkan. Setengah dikurang 2/5, ya, setengah kurang 2/5 berapa? Jadi setengah kurang 2/5, samakan penyebutnya per 10, 5, 2, 3/10. Ini sama dengan 2 pangkat 3/10 D. Nih, ya. Baru kita operasikan dengan menggunakan rumus yang telah kita berikan kemarin, sama dengan 2 per min 3/5 tambah 1 X min 3/5 tambah 1 tambah 2 per 3/10 tambah 1 X 3/10 tambah 1 tambah C. Ya, jangan lupa tambah C. Nah, ini sama dengan 2 per min 3/5 tambah 1. Min 3 tambah 5 adalah 2. Berarti 2/5. 2/5 X pangkat 2/5 tambah 2 per 3/10 tambah 1. 3 tambah 10, 13/10. X 13/10 tambah C. Ya, sama dengan, nah ini 2 bagi 2/5, berarti 2 kali 5 10 per 2, 10 bagi 2 5, di 5 X pangkat 2/5 tambah 2 kali 10 20 per 13 X pangkat 13/10 tambah C. Setelah itu baru kita jadikan ke bentuk akarnya kembali. Ini sama dengan 5x pangkat 2. Di sini akar 5, ya. Kemudian ditambah 20 per 13 akar X pangkat 13/10 tambah C. Nah, ini dia. Artinya kalau bentuk seperti ini sudah hilang bentuk pecahannya kembali. Bentuk pecahannya sudah hilang. Di sini ada sebuah
bilangan variabel yang pangkatnya lebih besar daripada bentuk akarnya. Berarti ini bisa disederhanakan. Ini udah sederhana. Akar 5x tambah 20 per 13. 13 itu berapa kali ke pangkat 10? Berarti 1 kali ya. Berarti x di bawah 1. Berarti di dalam tinggal x nya pangkat berapa? 13 kurang 10, 3. Berarti x pangkat 3 tambah c. Nah ini dia. Ini jawaban yang B. Coba dipahami terlebih dulu. Sekarang kita lanjutkan kembali ke pelajaran kita. Integral itu sebetulnya ada 2 jenis. Pertama ada namanya integral tak tentu, kemudian ada integral tentu. Yang kita pelajari sebelum ini adalah integral tak tentu. Apa itu integral tak tentu? Integral tak tentu itu adalah integral suatu fungsi yang menghasilkan bentuk fungsi baru. Ya, jadi suatu fungsi diintegralkan, hasilnya juga bentuk fungsi, cuma bentuk fungsinya bentuk yang baru. Sedangkan integral tentu itu adalah suatu integral yang menghasilkan bentuk penjumlahan yang mana nanti hasilnya bisa dalam bentuk skalar, ya, bisa dalam bentuk fungsi. Dan kalau untuk integral tentu itu mempunyai batas, ya, ada batas, namanya batas atas, ada batas bawah, sehingga integral tentu itu memuat suatu besaran-besaran tertentu, sehingga hasilnya dapat ditentukan mau dalam bentuk skalar, mau bentuk fungsi, bisa ditentukan tergantung dari batas yang diberikan atau interval yang diberikan. Sekarang kita lihat kembali integral yang pertama, integral tak tentu. Integral tak tentu. Siswa sekalian dan penonton YouTube yang berbahagia bisa melihat di buku pegangannya. Itu di integral tak tentu ada beberapa teorema di situ. Ada 7 buah teorema. Yang ke-7 teorema itu merupakan teorema untuk integral tak tentu. Untuk dasar dan integral tak tentu sudah kemarin kita pelajari definisi kemarin. Sedangkan teorema-teorema yang terdapat di dalam kalian itu juga merupakan teorema untuk mencari integral tak tentu. Tentu di situ ada namanya integral substitusi, kemudian integral trigonometri, fungsi trigonometri, kemudian integral parsial. Ya, itu adalah bagaimana cara menentukan bentuk hasil integral kalau persoalannya tergantung dari persoalannya yang diberikan. Untuk menentukan integral tak tentu secara umum telah kita pelajari kemarin. Sekarang kita melihat ada namanya integral substitusi. Kata substitusi itu kan berarti adalah penggantian, ya, mengganti sebuah fungsi dengan bentuk lain, ya. Gunanya apa? Gunanya adalah mempermudah untuk memasukkan ke dalam rumus,
dari integral itu sendiri. Sekarang kita lihat apa itu integral substitusi. Ya, substitusi berarti adalah penggantian, seperti yang bilang tadi, mengganti sebuah fungsi dengan bentuk lain untuk mempermudah menentukan hasil dari integral itu. Sekarang kita misalkan U sebuah fungsi yang diferensiabel, artinya U itu punya turunan. Diferensiabel itu berarti punya turunan. Sedangkan R bilangan rasional yang tidak boleh nol. Maka integral UX pangkat R, UX ini adalah fungsi pangkat R dikali dengan turunan dari UX tadi, dx, sama dengan 1 per R tambah 1. Jadi R ini tidak boleh 1. UX pangkat R tambah 1 tambah C. Ini teorema yang terdapat di buku, itu teorema ke-5 untuk integral substitusi. Nah, bagaimana penggunaannya? Nah, sekarang kita lihat contohnya. Carilah hasil integral ini dengan menggunakan integral substitusi. Kenapa harus kita menggunakan integral substitusi? Ya, karena ada sebuah fungsi yang pangkatnya besar. Sebenarnya kan 5x kuadrat tambah 6 pangkat 5 itu adalah 5x kuadrat tambah 6 kali 5x kuadrat tambah 6 sampai 5 kali. Ya, bisa dikali 3x. Tentu panjang. Ya, terlalu panjang. Dengan menggunakan rumus yang awal kemarin juga bisa dicari. Ya, jadi karena terlalu panjang, maka kita menggunakan integral substitusi tadi karena pangkatnya besar. Tapi kalau misalnya pangkatnya di sini 2, cuma 2, ya, ini bisa kali-kali 5x kuadrat tambah 6 kuadratkan dulu baru kali 3x. Masukkan ke rumus yang kemarin. Tapi karena pangkatnya besar 5, perkali 5x kuadrat tambah 6 pangkat 5 itu kan banyak. Ya, tentu panjang nanti. Nah, maka kita menggunakan proses integral substitusi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana prosesnya. Jawab yang A. Integral 3x kali 5x kuadrat tambah 6 pangkat 5 dx. Yang mana yang kita misalkan sebagai UX? Yaitu fungsi yang mempunyai pangkat besar tadi, yang berada di dalam kurung. Misalkan U sama dengan 5x kuadrat tambah 6. Ya, U 5x kuadrat ditambah 6. Maka turunannya adalah du per dx sama dengan, atau U aksen ya, tadi tertulis U aksen, du per dx sama dengan 5 kali 2 10 x. Ini turunan ya, berarti kita kembali lagi mempelajari turunan yang telah kalian pelajari ya. Maka dx sama dengan, nah kita tinggal balik, berarti du per 10x, du per 10x. U sama dengan 5x kuadrat tambah 6, turunannya atau du per dx 5 kali 2 10 x, 2 kurang 1 1, sedangkan turunan 6 adalah 0. Maka dx sama dengan du bagi 10x. Ya, kembali ke sini. Maka integral 3x 5x kuadrat ditambah 6 pangkat 5 dx sama dengan integral, masih integral ya, kita sederhanakan,
kita masukkan atau substitusi U. 3x ya, substitusi tadi ini 3x, 5x kuadrat tambah 6 itu jadikan sebagai U. U pangkat 5 ya. Dx nya kita substitusi juga dengan du per 10x. Nah, ya, du per 10x sama dengan ya, ini x per x habis ya, x habis x, jadi tinggal integral 3/10 U pangkat 5 du. Nah, 3/10 integral U pangkat 5 du sama dengan 3/10, integral kan ini 1/5 tambah 1 U pangkat 5 tambah 1 tambah C ya. Gimana caranya? Sama dengan 3/10 1/6 U pangkat 6 ditambah C. 3/60 U pangkat 6 tambah C sama dengan, sederhanakan 3/60 bisa sederhanakan ya 1/20. Nah, ganti U nya kembali dengan 5 kuadrat tambah 6, berarti 5x kuadrat tambah 6 ya, yang U ini tadi ya, pangkat 6 tambah C. Nah, ini saya 1/20 5x kuadrat ditambah 6 pangkat 6 tambah C. Ini untuk yang A. Bagaimana dengan yang B? Nah, ini sama juga dengan yang A. Kita misalkan U-nya adalah 4x dikurang 3, maka U aksen atau du per dx nya adalah 4 turunannya, turunan 4x kurang 3, 4, maka dx sama dengan du per 4. Ya, maka integral 6/4x kurang 3 pangkat 8 dx sama dengan integral 6/4x kurang 3 ganti dengan U, berarti U pangkat 8, dx nya ganti dengan du per 4 ya. Karena fungsi U nya masih berada di bawah di penyebut, nanti kita naikkan ke atas menjadi integral 6 U pangkat 8 kali du per 4 ya, sama dengan ya, hapus 6/4 integral 6/4 U pangkat 8 du sama dengan 6/4 integral
U pangkat min 8 DU. Baru kita integralkan. 6/4 kali 1 per min 8 tambah 1 ya, min 8 tambah 1. Ini kan 1 U pangkat min 8 tambah 1 tambah C. Baru sampai di situ. Kemudian kita lanjutkan ke sini. 6/4 ini bisa sederhanakan ya, menjadi 3/2. 1 per min 8 tambah 1 min 7. 1 per min 7 U pangkat min 7 tambah C. 3 per min 14. 3 per 1 3 per min 14 U pangkat min 7 tambah C sama dengan ya, ini min 3/14 U pangkat min 7 berarti 1 per U pangkat 7 tambah C sama dengan min 3 per 14 ganti U nya dengan 4X kurang 3 pangkat 7 tambah C. Inilah hasil untuk yang integral B dengan menggunakan integral substitusi. Untuk contoh-contoh lain bisa kalian lihat di buku panduan kalian atau pedoman kalian yang telah diberikan sekolah. Untuk pertemuan kedua hari ini kita cukupkan hanya sampai sini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih yang tidak kalian pahami bisa kalian berikan di kolom komentar atau langsung kalian SMS melalui nomor yang telah diberikan kepada kalian. Sampai sini yang dapat disampaikan dan disudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa